Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 4 kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari survei Google Form yang telah kami buat terkait kemasan dalam makanan fungsional. Akan menjelaskan tentang banyak kelas. Rumus banyak kelas itu adalah 1 ditambah 3,3 log N. Selanjutnya 1 ditambah 3,3 log N log 73. Nah 73 itu dapat dari total. Selanjutnya 1 ditambah 3,3 dikali log 73 itu 1,86 sama dengan 7,138. Nah karena nggak boleh koma jadi kita buletin jadi 7. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang panjang kelas. Rumus panjang kelas itu K sama dengan jangkauan dibagi BK atau banyak kelas. Nah, jangkauan itu dapat dari data maksimal yaitu 100 dan minimal yaitu 80 dibagi BK atau banyak kelas. BK itu total dari yang tadi kita hitung yaitu 7 sama dengan 2,85 sama dengan 2,85 kita bulatkan jadi 3. Selanjutnya kita akan membahas diagram histogram. Sebelum kita membuat diagram histogram ini seperti yang bisa dilihat dalam tabel berikut ini, kenapa kita bisa mendapat angka-angka seperti berikut ini? Karena pada tabel di atas ini ada batas bawah dan batas atas. Batas bawah 80 dikurang 0,5 maka akan menjadi 79,5. Dan batas atas 82 ditambah 0,5 maka akan menjadi 82,5. Dan juga seterusnya sampai bawah ini. Dan kenapa kita bisa mendapat frekuensi? Karena pada tabel atasnya sudah disebutkan. Setelah itu maka kita bisa membuat diagram histogram seperti berikut ini. Selanjutnya kita akan menentukan diagram poligon. Jadi sebelum kita membuat diagramnya, kita mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Nilai tengah itu didapat dari batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Maka dapatlah nilai tengah interval pertama sebesar 81. Selanjutnya 84, 87, 90, 93, 96, 99. Dan frekuensi ini kita dapat dari survei yang kita buat. Frekuensinya itu ada 7, 8, 5, 25, 1, 8, 19. Nah, totalnya itu ada 73. Nah, jadi ini dia diagram poligon. Nah, nilai tengah pertama itu ada di 81 dengan frekuensi 7 itu titiknya berada di sini. Selanjutnya 84 dengan frekuensi 8 itu titiknya ada di sini. Terus 87 itu frekuensi 5 titiknya ada di sini. Selanjutnya 90 dengan frekuensi 25 titiknya ada di sini. Selanjutnya 93 dengan frekuensi 1 titiknya ada di sini. 96 dengan frekuensi 8 titiknya ada di sini. Dan terakhir 99 frekuensi 19 itu titiknya ada di sini. Terus setelah itu dibuat garis seperti ini. Kemudian kita akan menentukan diagram ogive. Ogive itu terbagi menjadi 2, ada ogive positif dan ogive negatif. Nah, ogive positif itu terdiri dari tabel ini nih. Jadi frekuensi kumulatif 79 kurang dari 0. Frekuensi kumulatif 82,5 itu ada 7, 85,5 itu ada 20, 88,5 ada 45, 91,5 ada 46, 94,5 ada 54, kemudian 97,5 ada 73. Kemudian di tabel ogive negatif ini frekuensi kumulatif 82,5 dari 73 secara keseluruhan, 85,5
itu ada 66, 88,5 itu ada 58, 91,5 itu ada 53, 94,5 itu ada 27, 97,5 itu ada 19, kemudian 100,5 0. Kemudian jadilah diagram ogif seperti berikut ini. Kemudian ini tabel ogif negatifnya. Yaitu kita akan menjelaskan ukuran pemusatan data. Yang pertama itu mean. Nilai tengah didapat dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Di sini ada 81, 84, 87, 90, 93, 96 dan 99. Frekuensi didapat dari tabel awal. Di sini ada 7, 8, 5, 25, 1, 8, 19 dan hasilnya itu 73. Untuk mencari mean dibutuhkan jumlah FI kali XI. 7 kali 81 hasilnya 567. 8 kali 84 hasilnya 672. 5 dikali 87 hasilnya 92. 25 dikali 90 hasilnya 2250. 1 kali 93 hasilnya 93. 8 kali 96 hasilnya 768. 19 dikali 99 hasilnya 1881 dan hasilnya 6323 dan dimasukkan ke rumus FI kali XI dibagi FI. Hasil dari FI kali XI dibagi FI itu 6323 dibagi 73 hasilnya 86. Ukuran pemusatan data selanjutnya yaitu ada median. Untuk mencari median, kita memerlukan frekuensi kumulatif dan rumus median yaitu TB ditambah K dikali N per 2 dikurang F besar yaitu frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median. Nah, sebelum menentukan rumusnya, kita harus mencari kelas median yaitu dengan XN per 2 yaitu 73 per 2 ditemukan hasilnya 36,5. Itu masuknya kelas median. Kelas median 36,5 berada di frekuensi kumulatif 45 dengan interval 89 sampai 91. 89 sampai 91 termasuk kelas median. Ini. Setelah itu kita tentukan tepi bawah. Tepi bawah itu didapat dari batas bawah dikurang 0,5 yaitu sebesar 88,5. Kita masukkan ke rumus itu 88,5 ditambah K sama dengan 3 dikali N per 2 itu 36,5 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu sebesar 20 dibagi frekuensi kelas median yaitu 25 sama dengan 88,5 ditambah 3 dikali 36,5 dikurang 20 dibagi 25. Selanjutnya 88,5 ditambah 3 dikali 16,5 dibagi 25 sama dengan 88,5 ditambah 3 dikali 0,66 sama dengan 88,5 ditambah 1,98 itu sama dengan 90,48 untuk kelas mediana. Selanjutnya untuk yang terakhir ukuran pemusatan data yaitu ada modus. Rumus modus yaitu adalah TB ditambah K dikali D1 per D1 ditambah D2. Tambah D2. Nah, sebelum mencari rumusnya, kita harus menentukan kelas modus. Kelas modus yaitu adalah dengan menentukan frekuensi paling besar. Kita lihat frekuensi paling besar yaitu sebesar 25 dengan kelas modus di interval 89 sampai 91. Rumusnya kita masukkan ke rumus tepi bawah yaitu 88,5 ditambah K sebesar 3 ditambah D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya yaitu 25 dikurang 5 itu sebesar 20 diper tadi D1 sebesar 20 ditambah D2
selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, yaitu 25 dikurang 1 yaitu sebesar 24. Sama dengan 88,5 ditambah 3 dikali 20 ditambah 24 sama dengan 88,5 sama dengan 88,5 ditambah 3 dikali 20 ditambah 24. Nah, itu bisa dicoret, itu dengan 20 dicoret 0, 24 dengan 3 hasilnya 8. Sama dengan 88,5 ditambah 8 sebesar 96,5. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.